Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya telah menyelesaikan tugas saya tentang teori sistem sosial budaya, yang dimana di sini membahas tentang pengertian sistem budaya, proses sistem sosial budaya Indonesia, bentuk perubahan sosial budaya, perubahan evolusi dan revolusi, proses perubahan sosial budaya, faktor pendorong sosial budaya, dan faktor penghambat sosial budaya. Selanjutnya, fungsi sistem sosial budaya, dan yang terakhir itu modernisasi. Pengertian sistem sosial budaya. Sosial menurut Lena Daminelli adalah bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Edward B. Sailer berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya termuat kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa terjadi apabila satu kebudayaan melakukan kontak atau terjadi hubungan dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan juga pola budaya di dalam sebuah masyarakat. Pengertian sistem adalah istilah yang artinya menggabungkan, untuk mendirikan, untuk menempatkan bersama. Sistem adalah kumpulan elemen berhubungan yang menjadi kesatuan atau kebulatan yang kompleks. Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menjalankan fungsi masing-masing, untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu yang menjadi sasaran bersama. Pengertian sistem budaya merupakan bentuk abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya merupakan ide dan gagasan manusia yang hidup bermasyarakat. Ide manusia tersebut tidak terlepas melainkan berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, sistem budaya adalah salah satu bagian dari kebudayaan, yaitu adat istiadat yang di dalamnya termasuk sistem norma, nilai budaya, dan semua norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Proses sistem sosial budaya Indonesia. Masyarakat memiliki bentuk struktural yang dinamakan struktur sosial. Struktur sosial ini memiliki sifat yang statis serta bentuk dinamika masyarakat disebut sosial atau perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki bentuk-bentuk strukturalnya tentu mengalami pola-pola perilaku yang berbeda-beda. Masyarakat juga tergantung dengan situasi yang dihadapi masyarakat tersebut. Perkembangan dan perubahan pada masyarakat yang mengarah pada suatu dinamika sosial berawal dari masyarakat tersebut melakukan sebuah komunikasi dengan masyarakat lainnya. Mereka membina hubungan baik itu secara kelompok ataupun perorangan. Bentuk perubahan sosial budaya. Ada berbagai macam bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk ini dibedakan berdasarkan sifat perubahan yang terjadi. Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang waktu berlangsungnya. Perubahan yang terjadi di masyarakat ada yang bersifat lambat dan ada pula yang cepat. Kedua, dari sudut pandang ruang lingkup, unsur-unsur yang berubah. Ada yang perubahan kecil dan ada perubahan yang besar. Ketiga, dari sudut pandang kehendak agen perubahan. Ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan ada pula perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Berikut penjelasan satu persatu bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu. Menurut Suharjono Swekanto, terdapat 3 teori yang mengupas tentang evolusi, yaitu yang pertama,
Unilinear Theory of Evolution, teorinya menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna. Yang kedua, Universal Theory of Evolution, teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tepat. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Yang ketiga, Multilineage Theory of Evolution, teori ini menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, penelitian pada pengaruh perubahan sistem pencarian dan sistem berburu ke pertanian. Selanjutnya, perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kebudayaan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung secara cepat. Secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain: yang pertama, ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. Yang keempat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumasan sesuatu ideologi tersebut. Yang kelima, harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal. Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat, prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru, rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan, hambatan ideologis, dan pengaruh adat atau kebiasaan. Selanjutnya, proses perubahan sosial budaya. Menurut Alvin Lee Bertrand, proses awal perubahan sosial adalah adanya komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi, unsur-unsur kebudayaan baru dapat menyebar, baik berupa ide-ide, gagasan, keyakinan, maupun kebendaan. Proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya disebut proses difusi. Proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi, asimilasi, akomodasi. Berikut penjelasan dari kesemua proses tersebut. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan yang lain, dan dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Misalnya, terdapat penemuan baru dalam suatu masyarakat, maka penemuan itu dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat yang lain dengan cara difusi, sehingga mereka pun dapat menikmati manfaat dari penemuan baru itu. Oleh karena itu, difusi dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya suatu kebudayaan dan menambah kebudayaan manusia yang telah ada. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contoh, kebudayaan keselamatan merupakan bentuk akulturasi antar budaya lokal dan budaya Jawa dengan budaya Islam.
Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lokal menjadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Contoh, membaurnya etnis Tiongkok dengan masyarakat pribumi. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan lokal. Contoh, penerimaan ide demokrasi dan ide tentang HAM dari kebudayaan barat. Proses penerimaan ini tentunya membawa perubahan pada masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, melalui proses akomodasi, perubahan sosial dapat terjadi. Namun, dalam hal-hal tertentu, proses akomodasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar dalam rangka menghindari konflik. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Berhubungan dengan budaya lain dapat pula mendorong munculnya perubahan sosial. Karena bila dua kebudayaan saling bertemu, maka kedua kebudayaan tersebut akan saling memengaruhi yang akhirnya membawa perubahan. Hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal dalam hal ini berarti pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan pendidikan, kita dapat membuka pikiran serta menerima hal-hal baru. Selain itu, kita dapat membandingkan kebudayaan mana yang mampu memenuhi kebutuhan kita serta kebudayaan mana yang tidak sesuai. Melalui pengetahuan itu, mendorong individu mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Sikap tersebut merupakan salah satu sikap yang mendorong munculnya penemuan-penemuan sosial yang membawa perubahan sosial. Hal ini dikarenakan jika hasil karya seseorang dihargai, maka seseorang akan terpacu untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Sistem terbuka ini memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal sehingga memberi kesempatan seseorang untuk maju. Adanya kesempatan untuk menaikkan stratifikasi sehingga tinggi yang disediakan oleh sistem ini mendorong seseorang melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen akan lebih mudah melakukan perubahan. Contoh, masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan dan ras yang berbeda-beda. Masyarakat tersebut akan sangat mudah mengalami pertentangan. Pertentangan yang terjadi tentunya dapat menimbulkan kegoncangan yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu bidang tertentu mendorong masyarakat melakukan perubahan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan ini timbul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap cara kerja pemerintah. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat lain. Mereka terkungkung dalam tradisi sendiri dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Masyarakat tradisional biasanya bersikap mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau. Mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tidak dapat diubah. Anggaran inilah yang menghambat adanya proses perubahan sosial. Yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Pada dasarnya, semua unsur kebudayaan tidak akan berintegrasi dengan sempurna. Namun demikian, terdapat beberapa unsur tertentu memiliki derajat integrasi yang tinggi. Yang keempat, pengetahuan ilmu yang terhambat. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan suatu masyarakat dimungkinkan karena kehidupan masyarakat yang terasing dan tertutup. Namun, dapat pula dikarenakan sebagai akibat dijajah oleh masyarakat lain. Yang kelima, adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
Adat dan kebiasaan ini dapat berubah kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan cara berpakaian tertentu. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau sikap yang tertutup. Sikap demikian dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah. Mereka selalu mencurigai sesuatu yang berasal dari negara-negara barat. Secara kebetulan, unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari negara-negara barat, sehingga segala sesuatu yang berasal dari negara-negara barat mendapat prasangka buruk oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, fungsi sistem sosial budaya. Fungsi sistem sosial budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau pelembagaan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaannya. Selanjutnya, modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam masyarakat di mana masyarakat yang sedang merubah pola pikirnya atau memperbaharui dirinya ke arah yang lebih maju untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern. Jadi, seseorang atau suatu masyarakat luas dapat dikategorikan sebagai masyarakat modern apabila masyarakat atau orang tersebut memiliki karakteristik sebagai masyarakat modern yang secara umumnya ciri-ciri tersebut dengan menggunakan teknologi dan memiliki tata cara hidup yang lebih maju. Okay, I think enough. Thank you for attention. Semoga apa yang disampaikan